apa namanya operator yang ada di OSDM. Kemudian nanti akan ditandatangani oleh kepala biro kepegawaiannya. Nah ini apa namanya ini yang dikonsepkan gitu. Jadi nanti kita nyarinya pakai apa? Orang login nggak bisa. Ya, jadi ini nanti yang akan melakukan verifikasi untuk hasil perhitungan masing-masing pasien gas itu adalah apa namanya anggota atau staf yang ada di kepegawaian gitu. ABK. ABK dulu Mas. Iya. Silakan Kita ini tahu mereka udah nginput tapi belum. dari luring dari yang luring ada masukan Bu gitu. Iva ya ini ya. Oh kita udah Tapi tidak nggak tahu dia jujur apa enggak. Silakan Bu Iva. Terima kasih Bu Tina atas kesempatannya, Pak Riza, Bapak Ibu yang kami hormati. Mohon izin barangkali Kemdikbud baru tahun ini ya Bu ya akan mengisi Rembud melalui aplikasi karena memang kami baru mengusulkan perencanaan kebutuhan nakes itu tahun kemarin menggunakan aplikasi Rembud dan alhamdulillah diberikan kesempatan untuk ikut dalam uji coba aplikasi ini. Menurut pendapat kami Bu, itu terkait dengan proses verifikasi ini, alangkah lebih baiknya memang verifikasi akhirnya ini kita bikin surat dilakukan oleh SDMK Bu. Dalam hal ini oleh kami di SDM, mungkin kami akan membentuk tim khusus untuk proses verifikasi ini. Salah satu pertimbangannya adalah supaya ada pihak lain yang memverifikasi gitu. Dalam hal ini usul perencanaan kebutuhan dilakukan dan dihitung oleh masing-masing masker. Nanti ada proses verifikasi oleh tim dari kami biro SDM. Kami akan kemungkinan biro organisasi dan tata laksana dan dalam hal ini direktur sumber daya dikti karena hampir sebagian besar masker kami adalah di bawah dikti seperti itu. Jadi memang kami akan membentuk tim untuk melakukan proses verifikasi itu. Nah mungkin lebih teknisnya lagi karena bisa jadi satu kementerian itu faskesnya banyak Pak. Apakah dimungkinkan diberikan apa namanya menu untuk catatan gitu? Karena kami tidak biar kementerian Pak yang proses verifikasi validasi itu tidak mungkin langsung duduk bareng dengan teman-teman faskes kan. Jadi bisa jadi kami melakukan proses verifikasi dan validasi akan kami cocokkan dengan data dasar yang apa namanya dimiliki dari setiap faskes itu. Ketika ada proses anomali, ketika kami lihat ternyata ada perhitungan yang sifatnya anomali, maka kami bisa memberikan catatan gitu. Jadi jika dimungkinkan berdasarkan catatan itu kan nanti dari Faskes bisa melakukan apa ya klarifikasi. Kalau misalnya memang ada penghitungan yang keliru berarti bisa diperbaiki, atau kalau misalnya memang ternyata data ada mispersepsi dalam pengisian data awal itu juga bisa diperbaiki. Intinya ada proses verifikasi validasi dan klarifikasi menjawab apa nama tim dari Faskes itu bisa menjelaskan kenapa menghitungnya seperti itu dan kenapa bisa menghitungnya kenapa akhirnya hasil perhitungan seperti itu. Jadi ada proses catatan hasil verifikasi kami dan nanti ada proses dari Faskes untuk memperbaiki usulan tersebut sampai dengan ketemu titik temunya. Oh ternyata hasil perhitungan yang apa namanya benarnya seperti ini gitu. Mungkin usul yang kedua terkait dengan laporan kami karena faskesnya banyak Pak, apakah bisa difasilitasi laporan itu sifatnya kami bisa menyentuh seluruh faskes kami gitu Pak. Gitu. Kalau untuk yang selebihnya tadi sudah ada masukan dari apa namanya dari unit yang dari apa namanya mungkin uji coba yang kemarin memang sebaiknya dari setiap jabatan yang akan kita verifikasi validasi itu bisa dimunculkan apa namanya dasar perhitungan detailnya itu seperti apa gitu sehingga bisa kami analisis tentang anomalinya di mana. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya baik terima kasih Bu Iva. Ini sudah dicatat ya teman-teman, dicatat nih sama Mas Reza juga dicatat. Yang pertama ada mekanisme feedback terhadap hasil verifikasi dan untuk klarifikasi dari masing-masing rencana di Fasienkes. Cuma mungkin model apa namanya bentuknya seperti apa kami menghindari yang bentuknya kualitatif gitu Bu. Jadi langsung kayak modelnya mungkin nanti modelnya mungkin dari Faskes itu mungkin mengajukan usulan gitu ya.
nanti Bapak Ibu lihat di verifikasi, nanti akan ada kolom untuk mengisi ya di sini keterangan yang banyak, dan nanti akan ada kami tambahkan status. Kalau sekarang kan hanya verifikasi dan tidak, jadi nanti akan kami tambahkan status, mungkin harus perbaikan atau posisi lain gitu. Jadi nanti bisa masukkan masukannya di situ, dan statusnya apa? Bikin aplikasi. Kalau statusnya perbaikan, di pasketnya mungkin bisa mengisi lagi. Alasannya apa kalau dia masih seperti itu, mungkin angkanya ini kan menjelaskan gitu. Nanti balik lagi Bapak Ibu Ada mingguan, ada harian, ada bulanan, kan bisa jalan orang di bulanan. Apakah dengan konsep seperti itu yang mana cuma 2 kali? Saya lapornya ada 12 Bapak Ibu mau tahun, feedback dan dia menjawab cukup 1 kali, atau nanti feedbacknya bisa berkali-kali. udah kali kan? Ya, itu mau seperti apa nanti? Sehari berapa? Ada masukan aja Pak, dibatasi berapa kali gitu. Oh, bagaimana? Mohon izin Pak Reza langsung menanggapi. Barangkali kalau misalnya memang mau dibatasi 1 kali, apakah dimungkinkan kami dari tim verifikasi misalnya nih ketika dikembalikan lagi ke kami, menurut kami memang masih belum sesuai gitu. Apakah ada kewenangan tetap di kami untuk mengubah gitu? Ya, mungkin masih mengubah kata-katanya. Misalnya mengubah jumlah Pak, menurut kami antara data di awal misalnya ya jumlah pasien setahun kok misalnya cuma 500 gitu, tetapi ketika perhitungan di dalam ketika ada perhitungan misalnya pasien ini kok ketika kita jumlah nggak nyampe 500 apa 1000 ya, berarti kan artinya 2 kali lipat tuh. Menurut kita kan nggak masuk akal antara hitungan di dalam dengan hitungan di luar gitu. Apakah kami bisa mengadjust gitu di penghitungan itu menjadi 500 gitu kan, setelah kami proses akhirnya kita telepon lagi gitu kan, ataukah mau nggak mau kita harus menerima gitu, karena memang kalau misalnya memang hanya dimungkinkan 1 kali kembali. Terima kasih. Ya, ini diskusi dulu. Ya, saya butuh komentar juga mungkin dari teman-teman di Binwas, karena pengalaman kami Bu yang kemarin itu dia kebutuhan. Kita tuh pakai mekanisme kita input manual Bu, jadi mereka tidak memperbaiki hasil hitungan, tapi kita langsung ini nggak pas nih gini-gini, jadi kayak tawar-tawaran gitu lah ya. Gitu. Jadi ini kebanyakan ini akhirnya kita angka ini justru yang menurut saya hitungannya jadi malah jatuhnya dari langit gitu. Jadi saya maunya kalau memang itu di apa namanya tidak pas gitu, itu perbaikannya itu adalah klarifikasinya tuh di hasil hitungan, jadi kita rapih gitu datanya. Karena kemarin begitu itu di-adjust secara manual, itu benar-benar kita begitu narik data nasional itu luar biasa ininya apa namanya menjustifikasi yang benar yang mana gitu kan. Kalau misalkan ada bukti hitungan butirannya dan segala macam itu kita bisa tes gitu. Oh iya, berarti volume pekerjaannya enggak. Nah ini tadi ada, coba silakan dari teman-teman Binwas tadi ada saran yang nanya dulu, saran yang tadi dulu. Mungkin sedikit masukan ya Bu, misalnya yang tidak cocok dengan perhitungan dari kemudian jangan sampai nanti dari biro kepegawaian yang mengganti angka capaiannya, karena mereka kan maksudnya dari biro kepegawaian kan tidak cukup langsung gitu ya di lapangan seperti apa tiba-tiba mengubah hasil capaian, tapi mungkin lebih baik dan lebih bijaknya tetap di-feedbackkan ke pengusul, nanti pengusul yang akan mengganti capaiannya tapi dari hasil masukan dari biro kepegawaiannya, misalnya dari butir nomor sekian jenis butirnya apa, kenapa capaiannya sekian, harusnya sekian. Jadi lebih ke biro kepegawaian hanya memberikan masukan tapi nanti hasil perbaikannya tetap dari instansi pengusul. Kalau enggak nanti kita buat berkali-kali aja mungkin. Ya, tapi mandi. Memang itu kelihatan. Ngantuk gini mah, Mak. Selamat siang. Jadi kan Ibu siapa Bu? Bu Mimi dari Kementerian Pertanian. Oke Bu Mimi, silakan yang menyambung dari Kementerian Pertanian dari Angkatan Laut ya. Mungkin nanti kalau
yang menanyakan tentang verifikator tadi itu harus langsung dari Vaskes, kemudian atau atasan di atasnya. Jadi begini kan cerita untuk kebutuhan dari Kementerian Pertahanan itu kan, jadi kita ada jadi ada UU Kemhan sendiri, Kementerian Pertahanan sendiri, kemudian ada angkatan TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara. Nah, untuk kebutuhan pegawai, jadi Kementerian Pertahanan sendiri itu sudah ada tersendiri untuk pengajuan kebutuhan khusus untuk pegawai di Kemhan. Kemudian untuk yang pegawai di angkatan itu memang kita ada menghimpun usulan dari Sampai saya ketiduran, Mbak. dan saat itu kita langsung ke Kementerian PAN-RB gitu ya. Nah, terkait verifikasi tadi mungkin kalau di Kementerian Pertahanan verifikasi mungkin bisa langsung ke Rokok karena kita punya tim kepegawaian sendiri itu bisa. Tapi untuk dari segi efektivitas atau kecepatan kami mau bantuan juga harusnya seperti apa. Jadi apakah formulanya kan mereka langsung dari operator ya, dari operator langsung untuk bisa sebagai verifikasi ya, verifikator ya. Nah, karena di angkatan sendiri itu ada jenjang di angkatan, jadi sana ada dibawahi oleh Mabesal, Master Besar Angkatan Laut, terus kesehatannya sendiri ada besarnya tadi ada dari Direktorat Kesehatan sendiri. Jadi ada tingkatannya panjang gitu. Tapi kalau untuk kecepatan mungkin kalau ada formulasi dari Kemenkes sendiri itu di kecepatan sudah saya sampaikan alurnya seperti itu, mungkin bisa diambil kebijakan dari Kemenkes sendiri gitu. Ya ngomong itu kan Vaskes, ini bener dia pintar itu orangnya. Jadi maksudnya verifikatornya di tingkat masing-masing itu angkatan gitu Bu. Laut, udara, ini kan kalau dari Dikti kan setujunya verifikatornya itu adalah OSDM-nya Kementerian Dikti. Kalau Kementerian Pertahanan apakah verifikatornya di masing-masing angkatan? Terus kemudian nanti tinggal disahkan di di Kemhan ya, OSDM-nya Biro Kepegawaian Kemhan. Apakah maksudnya seperti itu? Ya, jadi mungkin sebenarnya kami sudah menceritakan alurnya, tetapi untuk keputusan seperti itu kan perlu juga kami akan koordinasi dulu ke Kementerian Pertahanan sendiri, ke Biro Kepegawaian sendiri. Jadi kami mungkin akan diskusi dulu, jadi belum bisa memutuskan. Karena memang itu kan yang penting kan itu alur kecepatan mungkinnya supaya birokrasinya itu tidak menghambat juga. Tapi juga kita walaupun itu dirasa singkat, tetapi itu efektif, tapi tidak ada nanti kayak ada penyimpangan ataupun nanti ada istilahnya kayak ada miss gitu ya, artinya supaya menghindari miskomunikasi, cuman dia juga efektif tepat gitu loh. Yang sudah sampaikan alurnya tadi seperti itu kalau kita. Oke, ntar kita bikin khusus untuk Menhan. Dari kemarin juga kita minta untuk Menhan juga khusus gitu kan. Karena 4.000-an itu masih jadi nanti kita bikin untuk yang Menhan berjenjang. Jadi berjenjang artinya ada 2 kali verifikatornya dari masing-masing angkatan dan juga nanti untuk di organisasi di Biro Kepegawaiannya. Iya, induknya. Tapi untuk mungkin ini ya, karena nanti verifikator itu yang akan bertanggung jawab akan lebih baik gitu kalau Bapak Ibu menyampaikan nggak langsung ke kami, jadi nanti kami langsung input di aplikasi itu namanya udah langsung nama dan ini jabatan. Kalau ada perubahan silakan juga memberikan ke kami karena ini saat ini karena kita tidak punya database untuk masing-masing OSDM di KL, ini akan diinput manual dari masing-masing KL. Nah ini masalahnya secara legal aspek kami nggak tahu apakah ini yang diamanahkan untuk melakukan verifikator. Akan lebih baik kalau Bapak Ibu bersurat ke kami menunjuk siapa orang yang akan menjadi verifikator, baik itu nanti di tingkat angkatan maupun di kepegawaian, nanti langsung kami input namanya itu langsung keluar. Kalau untuk instansi Pemda, karena mereka kepegawaian atau data individunya itu sudah ada di SSDK, kita sudah bisa mengeluarkan langsung siapa orang-orangnya yang
menjadi verifikator. Tapi kalau yang yang sudah disetujui oleh Kadinkesnya masing-masing. Nah untuk KM mungkin seperti itu, jadi supaya tercatat gitu yang melakukan verifikator, penanggung jawabnya itu memang itu yang diinvest. Mungkin itu. Silakan, tadi ada yang belum selesai didiskusikan, yang tadi masalah tektokan. Jadi selama aplikasi itu dibuka, dimungkinkan untuk berkali-kali untuk komunikasi gitu ya. Itu ya yang diputuskan untuk kaitannya metode feedback. Itu yang pertama. Terus tadi pertanyaannya Bu Iva tuh ada 3 tuh permintaannya. Yang kedua itu minta untuk report seluruh pasien gas. Mas Reza sanggup? Bisa. Oke, bisa Bu. Yang akomodir Bu. Bungkus. Terus udah gitu tadi yang ketiga apa ya? Kan ada permintaannya tuh ada 3 tuh. Ada mekanisme feedback, terus bisa melihat laporan seluruh pasien gas yang ada, yang dimiliki oleh Diti. Satu lagi sudah ya. Berarti dua-duanya bisa ya diakomodir ya. Oke, clear. Untuk Kemhan tadi diminta adanya verifikasi yang dikhususkan untuk masing-masing angkatan, dan kemudian nanti terakhir di Biro Kepegawaian. Tadi ada konfirmasi dari Mas Reza, finalisasinya di Biro Kepegawaian berarti ya, finalisasinya untuk pengesahannya, oke? Di Biro Kepegawaian, atau mau didiskusikan di internal dulu, nanti kalau enggak Pak Sulaiman WA mau aja. Berita acaranya di Kepegawaian kan? Di Kepegawaian, oke, berarti finalisasinya Biro Kepegawaian. Oke, berarti udah setuju ya? Oke, ada permintaan lagi, silakan. Mumpung masih ada ini programmernya dari BNN. Ya, ada request, special request, atau mungkin ada yang mau dikonfirmasi klarifikasi dari aplikasi. Silakan Pak, pakai mic Pak. Sekarang yang Izin, saya Bu. beli itu baru sih. Untuk klarifikasinya di BNN kan sebelumnya pada daftar pasienkesnya melalui klinik masing-masing, dan kemarin sempat juga waktu usul 2023 dari minta konfirmasi karena nama kliniknya ada sama gitu, ada beberapa yang sama. Nah itu bagaimana cara ngeditnya, atau masih bisa Kan diedit? loginnya pakai apa? Itu lokasinya berbeda, tapi nama klinik sama, klinik BNN misalnya contoh. Itu satu. Iya, kita nggak bisa pakai apaan. Orang mereka akun masing-masing. Nanti kalau pengadaan kayak kemarin tuh gimana? Karena Oh, dia rambut bukan yang ABK ya. samanya itu sama ini BKN. Di BKN. Iya. Ya itu yang saya kasih contoh gitu. Sebentar Pak. Soalnya gini nih Pak. Akun. Jadi kita tuh kan ada di izin operasional. Itu kan yang mengeluarkan memang dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan untuk izin operasional klinik. Nah, apakah namanya itu sama dengan yang di BKN? Bisa kali. Ya, silakan. Kalau hari nggak enak ya. Aku nggak keringatan. Honornya iya. Di BKN nama honornya apa? Ya nanti enggak. Ini kan sama dengan jadi itu baru yang kemarin di depan itu ya. Nah, di depan bank yang kita beli ya. Kalau misalnya keluar di formasi itu keluarnya honornya, bukan nama pasien kesehatan. Nama yang terdaftar di ini itu yang klinik BNN. Nanti yang keluar dari itu juga klinik BNN, tapi secara data di kita lokasinya berbeda. Iya. Enggak, maksud saya tapi keluarnya nama kliniknya keluar. Iya. Keluar. Iya, makanya itu nama kliniknya sama, klinik BNN contohnya gitu kan, tapi beda lokasi. Nah itu kita mau perbaiki itu biar nggak seragam. Izin namanya, kalau di DKI-nya sendiri nama honornya apa gitu loh? Nama klinik di DKI sendiri apa nama keluarnya? Kalau yang dari informasi ya itu klinik BNN gitu. Klinik BNN.
Bapak mobilnya apa sih Mas? Nomor yang Pak, Kimia Farma 49, 50, Belum sampai ke situ. itu nanti dicek Pak, nama izin operasional kliniknya itu kan ketika kita mengajukan registrasi klinik, itu kan dia dasarnya izin operasional klinik. Nah itu namanya apa kliniknya? Karena kalau kayak di contoh di daerah, dia RSUD Kabupaten Sumeneb misalnya, itu kan RSUD-nya sendiri punya nama gitu. Nah ini apakah klinik ini masing-masing juga punya namanya? Dilihatnya bisa di registrasinya atau izin operasional. Sepanjang yang saya tahu sih Bu, sesuai namanya pasti berbeda-beda. Walaupun belum semua saya ini, tapi ada beberapa daerah namanya berbeda-beda, tapi begitu datang di sini kebetulan mau gampangnya aja mungkin kan. Pak begini aja Pak, minta tolong Bapak ditulis dulu, didaftar dulu semuanya kliniknya Bapak, namanya, kodenya gitu loh, baik yang ada di masuk ke dalam aplikasi klinik, jadi kan bisa nih kan Pak, misalnya di aplikasi sini kodenya apa, namanya Pak, klinik yang terdata di Bapak apa namanya, kodenya apa gitu, kita bisa datang nih pas lain kalau nanti kembali kalau Pak. Ya Pak ya, jadi kan bisa enak itu kalau kita misalnya di aplikasi remote awalnya disebut apa namanya Pak, kemudian di existingnya sebenarnya di Bapak apa namanya gitu loh ya. Izin Bu, yang bilang tadi, nah kalau misalkan kita dari admin dari Biro SDM bisa nggak Bu ditambahin fitur untuk mengedit nama pasien akses sekalian? Jadi kita ini aplikasi Remboot itu adalah subsistemnya dari SI-SDMK, dan SI-SDMK itu interoperability-nya tuh udah banyak Pak. Dia udah ke SI-ASN, SI-CASN, kemudian SIRS online, terus udah juga informasinya Menpan. Jadi kalau kita bilang Bapak mau ngedit nama, itu yang diedit itu bukan di aplikasi Remboot, bukan di SI-SDMK, tetapi bisa jadi kalau itu klinik itu adalah di Yankes. Karena dia registrasi pas Yankes itu adanya di izin operasional itu keluarnya di masing-masing lokasi klinik. Misalkan Bapak punya klinik satu di Medan, satu di Jakarta. Yang satu ngeluarin izin operasional klinik yang Medan itu adalah Dinkes Kota Medan. Yang di Jakarta yang ngeluarin Dinkes Kota Jakarta. Nah, tapi registrasinya itu semuanya terregistrasi di Yankes yang dalam bentuk SIRS itu, Sistem Informasi Rumah Sakit dan saya nggak tahu di kliniknya apakah bisa atau tidak. Nah, itu makanya saya nanya nama ketika diregistrasikan nama kliniknya apa. Kalau di registrasinya itu nama kliniknya itu di SI-SDMK namanya sesuai itu Pak. Jadi kita nggak bisa merubah di sini nih. Itu permasalahannya. Ketika kita sistem itu sudah interoperability dengan berbagai sistem yang ada, sebenarnya wali data asalnya ini tuh yang mana ya? Itu yang harus diedit. Seperti contoh tadi Mas Reza menjelaskan ketika existingnya status kepegawaiannya salah. Maka Bapak tidak mengeditnya di sini, tetapi di SI-SDMK karena ini merupakan tarikan data. Gitu. Nah, enaknya sih jadi ketika itu ketahuan salah, beberapa sistem jadi update-nya atau diperbaikinya itu jadi semuanya gitu nyambung gitu. Nggak terlepas atau sama. Mungkin itu yang menjadi perhatian. Jadi kalau misalkan nanti kita sih bisa bantunya gini Pak. Coba Bapak nanti share nama kliniknya, registrasinya. Paling nanti kita bantu untuk ngecek di SI-SDMK namanya sesuai atau tidak, atau di SIRS-nya gitu, sistem informasinya. Gitu. Mungkin itu sih kira-kira. Kemarin juga kaitannya adalah ketika P3K itu diangkat, beda namanya. Jadi kalau nggak salah kemarin kasusnya satu bunyinya instalasi farmasi, yang satu bunyinya perbekes. Nah itu satu huruf aja dia nggak mau. Beda puskesmas beda satu nama huruf aja itu BKN nggak mau ngeluarin perteknya untuk mereka yang udah lulus. Ini urusannya panjang, memang kita harus kontak lagi ke Menpan dan segala macam. Nah kemarin akhirnya Menpan menyatakan yang akan dirujuk oleh Menpan itu adalah nama yang ada di BKN. Sementara kan kemarin sudah disampaikan BKN itu masih tahap U0, kebetulan BKN hari ini nggak hadir. Kemarin Pak Abed juga bilang dalam proses ya, nama Pasienkes itu dalam proses mereka melakukan sinkronisasi dengan SI-SDMK. Jadi nanti mestinya sih ya,
namanya sama-sama. Tapi untuk sementara mungkin itu aja Pak yang bisa kami sarankan. Nanti Bapak bisa menyampaikan ke kami daftar kliniknya BNN. Nanti kami coba melihat di database-nya SSN. Ngantuk emang. Ada lagi yang ingin dikonfirmasi? Ini Gus Dur nggak? Silakan. Bobok terus. Ya, segini dengerin aja kok. Di Lagi ngobrol. data existing, misalnya ada data Ada existing masalah. PNS tapi dia mutasi ke pasien yang lain, itu gimana update-nya. Terus kedua, misalkan data existing itu non ASN, apakah nanti di nah ini kan non ASN ini kan bukan pegawai BNN lah namanya gitu. Nah ini mau kita usulkan untuk jadi P3K untuk yang kebutuhan tahun berikutnya. Misalnya kebutuhan satu data existing non ASN satu. Terus kita mau usulkan yang ini biar tetap di klinik yang sama untuk tahun berikutnya untuk jadi misalkan P3K satu. Apa itu bisa atau karena kan yang tadi seperti saya lihat kayaknya ada rumus gitu kan yang di bagian yang ditampilkan. Kalau pakai Tensoplas, kalau untuk data existing, ini adalah data existing yang sudah berstatus kepegawaian PNS dan sesuai dengan hasil hitungan di jenjang itu. Itu adalah untuk data existingnya dan itu tidak bisa diedit kalau misalnya Bapak punya, maksudnya gini ya, Bapak punya non ASN, Bapak mau itu menjadi sebagai ketersediaannya. Nah, itu nggak bisa Pak, karena untuk hitungan ini dia adalah yang berstatus sebagai ASN gitu. Nah, terus kemudian kalau misalkan dia yang non ASN itu sudah berubah menjadi ASN, baru itu akan berpengaruh terhadap hasil hitungan dan pengubahan data status kepegawaiannya itu yang tadi saya sampaikan adanya di SISDMK. Di sini cuma tinggal menarik data yang ada. Nah, kayaknya dia udah gatal yang mau. Izin Bu Dina begini, izin Pak, terkait dengan perhitungan reward ini, hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh ASN maupun non ASN kita masukkan sebagai cakupan output dari pekerjaan yang telah dihasilkan oleh nakes tersebut sesuai dengan jadinya. Kemudian masih berikutnya, misalnya di sana setelah menggunakan aplikasi, misalnya butuhnya 5, kebutuhan adegannya 5. Kekurangannya ini, yang nanti pengurangannya ini hanya yang berstatus ASN, misalnya 5, kekurangannya misalnya ASN ada 2, jadi kekurangannya tinggal 3 Pak. Walaupun di sana misalnya ada non ASN 7, itu tidak diberikan, cuma di aplikasinya akan muncul bahwa di sana ada perawat 7 non ASN, tetapi kekurangannya masih ada cuma kekurangannya 3 gitu loh, karena di sana sudah ada ASN 7 orang, nah, itu Pak. Jadi non ASN tetap jumlahnya tetap jumlahnya sepanjang dia diedit sepanjang ada data di SDMK gitu loh Pak. Tapi dia tetap ada di SDMK, tetapi jumlahnya tidak tetap ada bahwa di sana ada tenaga non ASN 7 orang, hitungannya ASN-nya ada 2, kebutuhannya ada 5, kekurangannya masih 3. Karena 5 kebutuhan adanya, 2 ASN, ada 7 yang itu suka. Jadi tetap muncul. Tapi saya mau tanya juga sih Pak, tujuan Bapak tadi meminta supaya non ASN ini juga menjadi pengurang, maksudnya menjadi pengurang kan? Jadi misalkan Bapak kebutuhannya 5, yang ASN-nya ada 2, terus kemudian non ASN-nya 2. Berarti kan harusnya kekurangannya tinggal 1 kan? Tapi kalau dengan aplikasi ini berarti kan masih terlihat kekurangannya 3 begitu kan? Nah, tujuan Bapak mau minta non ASN-nya ini apakah supaya hanya kekurangannya itu 1? Soalnya kan kalau sepemahaman kami
di aturannya Menpan Doni itu untuk bagaimana? mereka yang Kan bekerja ASN di jadi pemerintahan kategori. itu kan statusnya Dianggap itu belum. ASN, PNS ataupun P3K. Orang Gitu. beban Jadi kerja, makanya oh, kenapa tapi kita hanya menghitung eksistensinya itu yang P3K, walaupun misalkan di situ sudah ada non ASN, itu sebenarnya menjadi semacam warning gitu bahwa kita masih punya PR gitu loh Pak. Gitu. Cuma kalau yang tadi sudah diterangkan oleh Bu Betty, data non ASN kan sebenarnya juga bisa ya keluar, tetapi dia tidak menjadi pengurang gitu kan. Ada. Udah itu sih ya. Kayaknya masuk. Sotoy banget sih. Sotoy. Itu ya. Pak Doni itu bikin bingung. Masa non ASN dihitung jadi mengurangi kebutuhan. Ya itu malah ukuran kebutuhannya. Jangan jadi kurang. Beban kerjanya, pengembangan beban kerja tapi tidak pengembangan jumlah koordinasi. Kemarin pakai daster dari itu. Ini bikin bingung. Ini masa diperhitungkan personel yang enggak dong? Kan benar. Syukuran dong. Ya, Beban itu kerja ya memang Pak. masuk. Jadi kalau Tapi kita di aplikasi, non ASN itu tidak dihitung Aku sebagai pengurang untuk keseluruhannya, kebutuhannya. Jadi itu hanya ASN. Yang biru. Izin mohon maaf, mungkin ini nggak ada hubungan dengan BNN, cuma sedikit banyak penasaran. Nah, kalau misalkan kayak di RSPAD, Rumah Sakit Polri yang notabene dokter nakesnya itu banyak kayak di Polri, apakah kemudian mereka nggak jadi pengurang kebutuhan ya? Itu nanti dimasukkan, jadi masuk dengan ASN kemarin. Jadi ASN itu masuk ke TNI, Polri, itu juga Masih ASN ya? Oke, Gue sih sebenarnya poinnya sama aja. Masuk kerja akun ini orang. Si Eko calling kan enggak? Enggak. Orang lain sih. Udah terlanjur jam segini. Berarti termutasi itu bukan kalau itu ASN mutasi ke daerah klinik yang lain di daerah yang lain, berarti yang diambil di SUS lokasi. Nanti dari sebenarnya ada dengan jurusan pegawai mutasi presiden kan yang pegawai itu Emang di jalan. Di situ Mbak masih di tempat itu jalan aja. Tengah-tengah. Yes. Baik. Untuk mengedit pindah mutasi ada penemu jabatan di SSDK nanti itu. Jadi dia sudah ada pekerjaan yang pertama di tindakan pertama ya, maka dia berhenti di situ tindakan pertama yang gitu ya kan. Nanti diberhentikan di situ Pak, kemudian ditambah jadi nanti tidak ada 2 role. Yang pertama itu adalah pengalaman yang lama, yang kedua itu dia masih aktif. Yang pertama itu tulisannya non aktif atau tidak tuliskan karena ini kalau habis kontrak. Itu ya Pak, jadi kalau misalnya ada perpindahan, ada mutasi, tolong diupdate di SSDK-nya. Masih ada lagi Bapak Ibu? Iya tadi ya, masih ada saya. Ya, mungkin ada lagi dari Bapak, ada tambahan dulu. Belum Pak, belum sempat. Hitam. Ini ada isinya itu. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muharrem dari Ini kok gak ngomong? Kepolisian Negara. Yang ingin saya tanyakan terkait tadi untuk verifikator ya, verifikasi itu apakah boleh 2 orang yang didaftarkan? Itu yang pertama, karena kan untuk di Polri itu SDM kesehatan ada di pusat kedokteran, sedangkan kami pernah SDM untuk keseluruhan. Yang kedua tadi terima kasih untuk NIP atau NRP ya, sudah difasilitasi garis miring, terima kasih. Terus yang ketiga ya, untuk seperti tadi yang disampaikan oleh dari BNN apa aja, kan ada tenaga kesehatan tapi polisi. Apakah itu nanti bisa diisi untuk ASN gitu? Terima kasih. Terima kasih Bapak. Apakah model untuk Polri dilaksanakan dengan apa? Jadi berjenjang apa juga seperti ini. Jadi ada di bagian poskes ya, kalau di polis ya poskes ya. Jadi kan ada posisinya kan ada masjid Polri, kan. Setelah dikirim sama pusat puskes ya kan. Itu yang nilai Rekap sama biro organisasinya dari Polri. Seperti itu ya Pak, jadi seperti penyanyi Kemenhan. Begitu ya, berarti sama dengan Polri dengan jadi kan di Polri ini struktur organisasinya ada rumah sakit, kemudian fasilitas kesehatan di daerah, di Polda, kemudian induknya itu Pusdokes Polri, sakernya. Sedangkan kaitannya dengan kebutuhan SDM, kebutuhan tenaga manusia, itu induknya di SDM Polri gitu. Jadi beda saker gitu. Jadi apakah boleh nanti verifikatornya 2 orang yang dicantumkan dari Pusdokes 1, kemudian dari SDM Polri. Penanggung jawab kesehatannya sama penanggung jawab SDM. Kalau konsepnya seperti Kementerian Pertahanan tadi kan agak berbeda ya. Pertahanan tadi yang memverifikasi itu langsung TNI AD, TNI AL gitu ya. Baru yang memfinalisasi nanti Kementerian Pertahanan di Biro Kepresidenan. Kalau Bapak nanti apakah 1 akun tapi yang memverifikasi bisa 2 orang? Jadi 1 akun ini Punya 1 dong. Pusdokes. Seluruh fases punya akun. Itu verifikator. Yang SDM ya. Jadi ibaratnya tadi seperti tadi diinput oleh dari Faskesnya, kemudian diverifikasi oleh Pusdokes. Kami juga bisa melihat verifikasi itu. Atau 1 akun boleh gunakan 2 orang. Ya, jadi kalau konsepnya seperti dokter tadi, nanti akunnya Bapak yang di atas itu tidak bisa melakukan verifikasi, tapi bisa melihat yang dilakukan oleh Pusdokes. Nah, nanti yang memverifikasi Pusdokes. Nah, Bapak hanya melihat verifikasi hasil verifikasi saja. Ya, dan nanti melakukan finalisasi. Siap. Berarti nanti kalau ada mungkin kekeliruan atau itu yang verifikasi juga Pusdokes ya. Pusdokes. Nanti Bapak hanya mengawasi itu, melihat apakah terjadi interaksi atau sudah terjadi verifikasi itu ya Bapak lakukan gitu kalau dengan konsep ini. Jadi yang terakhir tadi yang bisa Pak tadi. Jadi kita dapat masukan juga tahun kemarin. Jadi TNI, Polri itu masuknya ke ASN oleh Menpan. Jadi kita sudah masukkan ke ASN. Jadi nanti bukan masuk ke kolom ASN tapi ASN. Siap. Terima kasih Pak Reza. Mohon izin nanti untuk koordinasi kami minta nomor kontak personnya Pak Reza. Ya. Siap. Terima kasih. Kalau Bapak Ibu yang mau kita diskusikan, dari Ibu Daisy.
Tapi nggak boleh nanya soalnya. Dan mau ngomong ini banget. Baik, terima kasih Pak Reza, Bu Betty, Bu Vina, mana Bu Vina. Terkait dengan ini kan kalau kita lihat aplikasinya memang sudah masuk untuk yang jabatan fungsional kesehatan. Jadi mungkin masukan juga disesuaikan dengan yang Permenpan 1 tahun 2023 ya, karena ada beberapa seperti kenaikan jenjang melalui vertikal dan horizontal, itu juga harus dilihat juga ya Mas Reza. Maksudnya seperti apa tadi, seperti ngobrol juga sama itu juga kemungkinannya akan terjadi. Kemudian terkait dengan verifikasi. Jadi sebelumnya informasi itu verifikasinya berjenjang Mas Reza. Kita sudah tahu, teman-teman itu juga sudah tahu bahwa kalau di informasi verifikasi dilakukan berjenjang. Kalau yang mengusulkan adalah Paskes di bawah Dinkes Provinsi, berarti nanti yang verifikasi adalah Dinkes Provinsi. Kalau Puskesmas berarti Dinkes Kabupaten Kota. Pada saat mereka sudah melakukan verifikasi dengan Dinas, kemudian verifikasinya naik berjenjang ke instansi pembina yang saat ini, yang tadinya instansi pembina sesuai dengan jabatan fungsionalnya sekarang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan. Nah, kalau di sini kami belum melihat, karena di sini kalau dilihat dari proses atau alur pengusulan maupun sampai dengan verifikasi itu hanya satu. Jadi dari dinas kemudian dilakukan oleh BKD kalau tidak salah ya Mas ya, BKD kemudian dari Fasiankes mengusul kemudian verifikasinya oleh dinas. Kalau yang tadi saya lihat itu kementerian lembaga biro kepegawaian gitu ya, dari orangnya kemudian ke biro kepegawaian. Nah, tempat kami di mana? Maksudnya di instansi pembinaan itu di mana? Ini terutama untuk yang jabatan fungsional. Kami menyampaikannya atas nama jabatan fungsional kesehatan dan kami selaku pembina jabatan fungsional kesehatan. Kalau yang di luar dari itu mungkin silakan saja, atau mungkin mau disamakan, saya juga nggak begitu tahu, tapi mohon izin karena yang selama ini informasi itu verifikasinya demikian berjenjang. BKD itu menempati posisi paling akhir. Setelah BKD, nanti BKD akan meneruskan ke informasinya atau melalui Kemenpannya, melalui informasi atau aplikasi yang lain, tapi memang melalui BKD. Sehingga kalau boleh saran, mungkin ada perbedaan antara alur verifikasi untuk daerah dan kementerian lembaga. Karena kalau kementerian lembaga ini juga akan berbeda antara Kemenristek Dikti dengan Kementerian TNI ya, TNI-nya, jadi Polri maupun yang seperti itu. Jadi di mana tepatnya, karena nantinya sampai sekarang BKD itu masih meminta rekomendasi dari hasil verifikasi, rekomendasi dari instansi pembina. Ini diperuntukkan karena BKD juga pada saat Menpannya minta gitu. Jadi memang tidak, saya nggak tahu apakah semua BKD meminta itu atau tidak, tapi kalau memang boleh saran, baiknya seperti apa kalau di mana posisi instansi pembina di Direktorat Pembinaan Informasi, karena kaitannya dengan usulan-usulan kebutuhan terutama jabatan fungsional, jenjang-jenjangnya tuh luar biasa banyaknya dan kadang-kadang ajaib gitu ya, kalau di rumah sakit atau rumah sakit kecil tapi minta utamanya banyak, ke jenjang utamanya banyak. Itu yang harus benar-benar instansi pembina lihat untuk bisa menjadi acuan Menpan, karena nantinya pada saat di Menpan kalau tidak ada rekomendasi, Menpannya akan bingung. Ini udah instansi pembinanya sudah oke apa belum? Kalau misalnya oke, kalau kita okekan juga, nanti mereka juga akan tanya kok banyak banget ya gitu. Jadi masih tetap mereka kemungkinan tidak percaya 100%, tapi paling tidak pada saat ada rekomendasi, Menpan sudah yakin bahwa instansi pembina menyetujui dan itu sudah melewati verifikasi dari kami. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih Mas Reza. Assalamualaikum Bu Ambar. Terkait dengan verifikasi, Ya Bu. Baik Bu, kami sehat. Siap Bu. sudah diskusi dengan pun di aplikasi apa tuh? maupun di memang sentral
sudah tadi kita beri memang verbal misalnya untuk dinas kesehatan itu hanya memverifikasi sekitar kita hanya dapat verbal vaskes milik Pemda Kabupaten Kota. Kemudian Subkopi apa nih Bu? Saya belum monitor nih kayak kasar apa nih, masih 101. Pemda provinsi. Jadi provinsi tidak memverbal dinas yang ada di verbal vaskes yang ada di milik Pemda provinsi serta memverbal kebutuhan terus nakes di dinasnya sendiri, misalnya dinas pendidikan provinsi dan dinas kesehatan memverbal dinas provinsi memverbal juga ada di kemudian terkait dengan verbal kita kembali subkopi apa? Bukan, ya bukan bukan kita. Hah? 10108 bisa enggak? Tentang Japung. Kep kasar ya Bu? Kep kasar apa? Kep kasar Japung. Kep kasar Japung 1008 yang susunan personil jabatan susunan kesehatan. Yang konsep siapa Mbak Uji? Yang konsep siapa? DSP Japung atau yang perkasal Japung? Kalau peraturan kasar, bukan. Kalau kita tuh DSP susunan jabatan. Kalau peraturannya tempatnya Mbak Sinta semua. Kalau dokter Japung ya. Mbak Uji, Cap 108 Mbak Uji. Ya itu Japung. DSP Japung kan udah dikirim di grup. Udah dikirim di grup. Mbak Ambar udah tak kirim di grup. Udah dikirim maksud saya begini, kamu tuh pengen minta soft kopinya yang armada 1 jajarannya, maksud saya bisa buatin komputer nih yang di sini siapa-siapanya gitu, tak gituin. Saya kalang-kalang males ngetik. Siap Bu. Maksud saya minta. Iya siap. Mbak Ambar bikin bingung kita. Kita masa lagi Zoom Mbak Ambar, Iya, bingung Bu, kita. nanti setelah salat Jumat aja ya, karena komputer saya lagi kepake buat Zoom. Ya. Ya udah nanti aja punya Jumat papan aja nggak apa-apa. Mereka Nanti cuma saya kirim minta doang. soft kopinya yang armada 1 aja sama jajarannya, lainnya nggak usah. Maksud saya nggak ngetik bulan, jadi saya tinggal namain yang di sini siapa namanya yang menduduki jabatan itu gitu. Iya, siap Bu. Bentar ya. Iya. Makasih banyak ya Pak Agung ya atas bantuannya. Sama-sama Bu. Saya merepotkan. Siap. Ya, salam gitu. Waalaikumsalam. Ya. Jadi untuk verifikasi, jadi kalau di alurnya selalu secara umum ya, untuk CFK perpindahan itu sebenarnya buat apapun informasinya. Kalau peraturan. Kemarin saya buat posisinya setelah PKD Ini dia kan atau setelah dia finalisasi kalau di KL itu. iya peraturan. Kalau Paskes ya toh. Dengan yang tadi disampaikan Verifikasi oleh Kementerian. dinas diskesal dinas masing-masing Atau kementerian lembaga. atau kementerian lembaga. Kemhan. Nah, iya kan itu terserah oleh dinas atau kementerian kelembagaan. Finalisasi sama kebutuhan finalisasi ya kementeriannya ini. Ini kayak kita sama ini deh. Ini kan hampir sama nih. Badan Kepegawaian Daerah itu. Nah, badan kepegawaian barusan kita. Ini diskesal. Ini sepersa. Itu lagi dibikin aja. Ini. Ulang. Jadi kalau misalnya takutnya nanti, iya kalau misalnya nanti sudah masuk ke BKD akan menganggap kita sudah oke. Dan itu nanti langsung dilanjutkan ke Menpan. Saya agak ingin seperti itu. Makanya sebelum ke BKD, kayaknya clear dulu di kita, baru nanti kita masukkan ke BKD. BKD baru bisa melihat. Dan ini kaitannya dengan waktu verbal, tadi kan kita akan ada tim dan sebagainya. Jadi mungkin tadi yang disampaikan Mas Reza bahwa bisa memverifikasi berkali-kali oleh Paskes dan ada menu feedback. Nah itu seperti yang kita punya di informasi. Cuma memang berkali-kalinya itu pasti ada batasan waktu ya Mas.
Jadi kayaknya nanti Bapak Ibu semua yang dari KL maupun daerah akan bisa mengubah atau hasil dari komunikasi atau feedback dari atasannya atau maksudnya verbalnya di atasnya Dinas Kesehatan Provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian dari situ akan ada batas waktu di mana verifikasi itu pembetulannya atau revisinya berhenti dan verifikasi terakhir dilakukan oleh dinas di waktu kapan dan itu harus ditentukan. Pada saat itu mereka sudah tidak bisa lagi mengganggu. Jadi paling tidak ada juga kan kalau yang kami lihat mereka sudah di feedback tapi mereka tidak membuka lagi, dianggapnya sudah beres. Nah dari situ itu yang mereka jadinya nanti mikir oh ya itu udah benar apa belum. Jadi mereka punya kesempatan untuk merubah dan kalau memang tidak merubah atau mereka tidak melihat lagi aplikasi ini mereka akan kehilangan kesempatan untuk merubah. Nah setelah itu verifikasi dilakukan dinas dikasih waktu, kemudian dinas memverifikasi juga ada waktunya, dan kemudian setelah waktu habis kita langsung masuk ke verifikasi di pusat, di Bimas atau di tim kita ya, di tim Kementerian Kesehatan. Nah setelah itu baru bisa BKD masuk atau melihat data yang sudah kita verifal, termasuk juga rekomendasi yang kita berikan, itu ya KBP dan Mas Reza, supaya lebih tertib, jangan sampai nanti oh ya gampang lah orang kita masih ada waktu kita nanti aja berubahin kayak gitu, itu yang repot lah kita. Itu ya Mas Reza. Terima kasih Mas. Ini nanti diskusi lebih lanjut di mobil. Kejumatan kan? Terima kasih Ibu. Mungkin menanggapi yang tadi disampaikan Ibu dahulu terkait dengan proses verifikasi dan validasi untuk Pemda, sebaiknya kan dari Vaskes ke dinas, dari dinas langsung ke tim nakes dulu nih. Nah kalau di pusat di kementerian kami kan dari Vaskes tidak ada Bu, langsung ke langsung ke kami ke Biro SDM gitu. Apakah dimungkinkan kalau misalnya memang prosesnya akan seperti itu, berarti dari Vaskes langsung proses verifikasi validasi di tenaga kesehatan di nakesnya gitu kan, nanti begitu sudah mendapatkan rekomendasi sudah final, itu artinya sudah masuk ke kami tidak ada proses verifikasi validasi lagi. Nah jika memang akan dilakukan seperti itu, mungkin usulnya adalah kami akun kementerian itu ada dashboard progres di setiap cluster itu sudah selesai sampai di mana. Misalnya sudah selesai input, terus misalnya sudah diverifikasi oleh nakes, tetapi ada proses perbaikan supaya kami bisa mendorong vaskes kami untuk mana yang memang ada perbaikan supaya segera menindaklanjuti perbaikan itu, atau memang sudah final gitu. Monggo saja apakah nanti akan dilakukan proses istilahnya proses verbal sampai mendapatkan dalam tanda kutip secara kebutuhan sudah final oleh nakesnya, atau ke kami dulu baru dari kami itu sifatnya final usulan gitu. Jadi kalau misalnya final usulan dari kami artinya kan masih ada kemungkinan ada proses tidak disetujui ya Bu ya, harus ada dilakukan proses verifikasi validasi. Jadi kami kembalikan lagi ke proses. Nah, kami ikut aja. Gitu. Kalau misalnya memang di depan, berarti mohon kami diberikan dashboard untuk melihat progres di setiap vaskes. Tapi kalau misalnya di belakang, ya berarti nanti proses perbaikan dari Kementerian Kesehatan ke kami akan semuanya akan melalui kami. Seperti itu. Terima kasih.
Iya. Sambelnya enggak? Dibilang sambel dong. Kalau kinerja Ya Bu, kalau untuk verbal, untuk fases memang harus diperpadu sama ibu dari fases dulu atau tempatnya ibu setelah itu kan memang verbal dan dari tempat ibu setelah itu baru kita kasih ke memang dari ibu. Iya. Kondisi di pasien ibu. Kemudian izin-izinnya dia sudah pernah apa belum ada lampu-lampu yang sebenarnya aplikasi kami tidak ada bu seperti mungkin aplikasi itu baru sudah di verbal itu adalah lampu yang menyala sudah di verbal. Mungkin konsepnya sama seperti tadi. Jadi nanti Bapak Ibu memverifikasi dulu aspek di bawahnya. Nah untuk yang Kementerian Pertahanan dan Polri, mungkin masing-masing dulu yang memverifikasikan statusnya dan kalau pertahanan TNI dan atasnya dulu. Baru nanti difinalisasi oleh tim Tunwas dalam kesehatannya. Baru nanti ke proses finalisasi. Nah, jadi Bapak Ibu tektokan dengan paskes itu berada di sisi verifikasi terlebih dahulu sebenarnya. Bapak Ibu itu tektokannya. Untuk finalisasi rekomendasi nanti itu sudah diisi final gitu ya. Lalu akan diperiksa oleh Tunwas kalau oke akan dikoordinasi. Kalau tidak nanti akan ada perbaikan. Itu kan feedbacknya dan tulisan itu baru nanti dibuka lagi, diperbaiki oleh Paskes, verifikasi oleh Bapak lagi, baru nanti finalisasi. Dan antara verifikasi ke finalisasi ini mungkin waktunya panjang finalisasinya. Jadi mungkin perhitungan kita karena itu 2 bulan perhitungan dan verifikasi pertama itu 3 bulan. Lalu mungkin ada periode untuk finalisasi oleh Tunwas. Nanti mungkin kalau ada perbaikan dari Tunwas akan kita buka lagi. Baru nanti finalisasi totalnya. Percaya sih kalau Ren mah apa aja ada tuh. Ya berarti sama ya. Jadi nanti kalau udah clear Ini umum ini tinggal masalah verifikasi gimana apa tertuang Kementerian Pertahanan tadi. Ya, baik, terima kasih. Mohon izin tadi ditinggal 30 menit karena ada update tadi. Jadi sudah dilakukan diskusi lebih lanjut dengan tim dari Direktorat Pembinaan dan Pengawasan, Mas Reza juga Bu Betty, gitu ya. Nah ini karena berhubung hari Jumat sekarang sudah pukul 9.22, yang muslim mungkin yang itu yang muslim yang Jumat ya akan melakukan ibadah sholat Jumat, jadi
akan kami tutup untuk sesi yang pertama. Cuma saya ingin bertanya dulu di sesi kedua, mau dilanjut makan siang atau mau ada lanjutan untuk exercise lagi gitu. Kami tawarkan terutama untuk yang hadir luring atau mungkin yang daring juga, bagaimana mau izin kalau memang masih ada yang mau didiskusikan nanti kita akan lanjut di sesi kedua, tapi kalau nggak ada saya akan tutup dan siang hanya untuk makan siang aja. Iya, memang saya mah nawarnya user di luar mah. Ya, terima kasih, silakan Bapak Ibu. Setuju ya? Saya kan Gus Dur modelnya, tidur tapi dengar. Bapak Ibu yang di Zoom, mohon izin, apakah masih ada yang perlu dikonfirmasikan lagi untuk aplikasi Renbook atau cukup jelas? Ini hanya uji coba. Bapak Ibu kalau mau mencoba misalkan melibatkan pasienkesnya, uji coba lebih lanjut ini masih terbuka ya Mas Reza ya? Masih terbuka di laman yang ada tulisannya latihannya. Nanti kalau misalkan pada saat exercise sendiri ternyata bisa atau menemukan misalkan harus ada yang ditambahkan atau misalkan ada yang ingin ditambahkan fitur-fitur dan segala macam, boleh nanti WA melalui saya atau kalau yang lebih terkenal Mbak Retno silakan WA ke Mbak Retno, nanti bisa kita komunikasikan dengan Mas Reza. Jadi tugasnya nanti tinggal makan siang, kemudian sesi kedua sama exercise mandiri. Nah, exercise mandiri ini silakan bisa dimanapun. Mungkin itu saja, saya mohon izin. Saya mohon izin saya tutup pertemuan ini. Terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu dari kementerian atau lembaga, baik yang hadir luring maupun yang hadir daring, atas masukannya untuk perbaikan aplikasi Renbook. Semoga aplikasi ini semakin luas pemanfaatannya gitu ya, untuk kepentingan kita bersama. Special thanks to Mas Reza and Direktorat Binwas yang sudah berpikir keras untuk menghadirkan aplikasi laman khusus KL yang insya Allah user friendly atau user interface-nya bisa mudah dipahami. Dari saya itu saja, saya tutup pertemuan ini dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada informasi dari panitia untuk sholat Jumat di B2 atau di Bellagio. Ya, di basement ya, atau di Bellagio untuk makan di restoran Selebra. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Untuk yang host yang di daring kami tutup ya, mohon izin kita akan end oleh host. Recording stopped. Ada yang mau datang makan siang boleh juga di JW Marriott. Terima kasih. Ya, yang ada mentornya di kalau berapa dulu Mbak?